di Pentakosta itu. Dah. Oh. Shalom untuk kita semuanya, jemaat GKPI, Jemaat Khusus Tanjung Priayu Batam. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah live streaming. Mari seluruh jemaat mempersiapkan hati dan juga mempersiapkan ibadah di kediamannya masing-masing dalam memperingati Minggu Pentakosta dengan tema Roh yang Menuntun. Kiranya Tuhan memberkati dan mencurahkan rohnya dalam ibadah kita pada minggu ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami dari majelis gereja kita mengucapkan selamat hari Minggu dan salam untuk kita semuanya. Begitu juga dengan warga jemaat yang mengikuti ibadah Minggu melalui live streaming pada pagi hari ini. Kami dari gereja kita juga mengucapkan selamat hari Minggu dan salam untuk kita semuanya. Tujuh minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan menerima kesaksian mereka. Tanpa kuasa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaruan batin menuju hidup sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam roh itu, keragaman dan kepelbagian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini. Selamat Hari Pentakosta. Ya Roh Kudus, datanglah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon kepadanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus untuk memberi kita pengampunan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan Penebus kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak berdiri di hadapan-Mu. Kami telah berdosa terhadap Engkau di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu dan memohon pengampunan-Mu demi anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kasihanilah aku orang berdosa yang hina ini. Perbaruilah hatiku oleh Roh-Mu, dan tolonglah aku kembali ke jalan-Mu. Dengarkanlah permohonanku demi Yesus Kristus, anak-Mu yang telah menderita dan mati bagiku. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 tambah 6. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi.
Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, berilah hikmat-Mu bersinar menerangi hati dan hidup kami. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber keberanian, singkirkanlah rasa takut dan khawatir dari hati kami. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Roh Kudus, sumber damai sejahtera, berilah keheningan dan damai dalam hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber sukacita, kobarkanlah semangat kami untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang berduka dan menderita. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber cinta kasih, tolonglah kami untuk senantiasa membuka hati dan peduli pada orang-orang yang membutuhkan dukungan dan pertolongan. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Ya Roh Kudus, sumber kebenaran, tuntunlah kami setiap hari untuk berjalan di dalam kebenaran yang Engkau telah nyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Datanglah ya Roh Kudus, jadikanlah kami ciptaan-Mu yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231 ayat 1 sampai 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Pentakosta hari ini yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang 16 hingga ayat yang ke-26. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dan dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 tambah 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 26 ayat 1 sampai 2. Shalom bagi kita semua. Shalom. Tiba saatnya kita mendengarkan berita gereja. Segenap majelis GKPI Jemaat Khusus Tanjung Piayu mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini sedang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing, baik melalui ibadah yang dipimpin oleh kepala keluarga maupun yang mengikuti ibadah live streaming. Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Pentakosta, yang artinya pencurahan Roh Kudus, dengan tema ibadah minggu Roh yang menuntun. Yang ketiga, surat masuk. Kami akan membacakannya. Hal pelaksanaan ibadah di gereja. Kepada yang terhormat Pendeta GKPI Wilayah 10 Kepri, pengurus harian resort jemaat dan jemaat khusus di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Raja Gereja. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam keadaan sehat oleh kasih karunia Tuhan kita, sesuai dengan perkembangan terbaru dalam memasuki persiapan new normal yang akan dimulai tanggal 15 Juni 2020 melalui surat edaran Wali Kota Batam dengan nomor 68/Kesra/tahun 2020 tertanggal 27 Mei 2020 tentang protokol pelaksanaan ibadah di rumah ibadah terlampir, dan surat dari PGIW Provinsi Kepri nomor 324/PGIW Kepri /5/2020 perihal pelaksanaan ibadah di gereja terlampir. Menyikapi surat edaran tersebut
dihimbau kepada seluruh gereja GKPI wilayah 10 Kepri untuk 1. Membicarakan surat edaran tersebut di tingkat jemaat atau resort untuk pemahaman yang benar dalam tata laksananya. Yang kedua, bahwa pelaksanaan ibadah di rumah ibadah telah diperkenankan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Dalam situasi dan tingkat yang berbeda-beda penyebaran COVID atau zona merah atau zona kuning, perlu kearifan dari masing-masing gereja dalam pelaksanaan peribadahan, sehingga peribadahan tidak dapat dilaksanakan dengan serentak di wilayah 10 Kepri. Yang keempat, kewajiban gereja dalam peribadahan sesuai arahan pemerintah untuk dapat dilaksanakan secara maksimal dan juga mempedomani surat pernyataan penanggung jawab kegiatan peribadahan. Yang kelima, sosialisasi kepada seluruh warga jemaat untuk dapat memahami dan melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya. Demikian surat himbauan ini diperbuat dan senantiasa memohon kepada Tuhan Yesus Raja Gereja melalui doa kita bersama agar pergumulan ini segera berakhir. Atas kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Tertanda tangan. Sampai di sana pembacaan berita surat masuk. Yang keempat, himbauan bagi seluruh jemaat menyingkapi situasi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Pemerintah telah menyampaikan bahwa kita akan memasuki tahap new normal. Dengan demikian kita akan melaksanakan beragam aktivitas di era normal yang baru dengan berbagai persyaratan sesuai protokol kesehatan. Adapun kaitan tahap new normal dengan peribadahan adalah bahwa ibadah sudah diperkenankan untuk dilaksanakan dengan syarat melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Namun hal ini masih akan dibicarakan kembali di majelis dan realisasi pelaksanaan ibadah minggu di gereja akan disampaikan melalui warta jemaat di minggu yang akan datang. Untuk itu kami mengharapkan kepada warga jemaat tetap setia mengikuti ibadah minggu di rumah masing-masing. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada Bapak Ibu Saudara yang merayakan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melingkupi saudara. Laporan keuangan kas jemaat, saldo kas jemaat hingga Sabtu 30 Mei tahun 2020 Rp6.301.150. Kas pembangunan gereja, saldo kas pembangunan hingga Sabtu 30 Mei 2020 adalah Rp30.208.300. Saldo kas diakoni sosial hingga Sabtu 30 Mei 2020 adalah Rp950.000. Dana persiapan Pesta Perak GKPI Tanjung Piayu tahun 2020, saldo kas dana persiapan Pesta Perak hingga Sabtu 30 Mei 2020 adalah sebesar Rp110.457.000. Demikianlah berita gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, segala puji hormat kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, yang senantiasa setia memelihara kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh
berkumpul bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah kami untuk melakukan ibadah kebaktian ini, biarlah kiranya Tuhan pujian hormat kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Di sini kembali kami para majelis-Mu boleh berkumpul, di mana Tuhan kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu. Biarlah kiranya Engkau sendengkan telingamu agar setiap apa yang kami mohonkan Bapa, kiranya itu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa di sorga, Engkau tahu ya Tuhan, kalau pada minggu-minggu yang akan datang, sebagaimana surat yang sudah kami bacakan tadi, pada tanggal 15 Juni yang akan datang, kami akan kembali boleh beribadah di dalam bait-Mu yang kudus ini, namun mempunyai banyak ketentuan yang harus kami ikuti. Mari Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, Roh tuntunan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau menuntun hidup kami, agar kami semua para jemaat-Mu jadi mau menjadi penurut akan segala apa yang ditetapkan oleh pemerintahan kami, supaya ibadah-ibadah di dalam gereja-Mu boleh berjalan dengan baik. Berikan kami Tuhan roh penurut, yaitu Bapa, di mana Bapa yang akan kami hadapi, yaitu protokol kesehatan nanti, supaya ibadah tetap boleh berjalan di dalam bait-Mu, di mana Tuhan kami harus mencuci tangan, dan juga Tuhan harus tetap memakai masker, dan juga Tuhan kami harus menjaga jarak kami dengan sesama. Semuanya itu Tuhan hanya untuk menunjukkan betapa besarnya kasih-Mu kepada kami. Jika kami semua mau menurutinya dan menjalaninya, biarlah itu semua Bapa kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap anggota jemaat-Mu yang ada di rumah, yang mungkin saat ini Bapa tergeletak oleh sakit. Mari Bapa, lawatlah keluarga ini, siapapun mereka ya Tuhan, berikanlah kesembuhan agar kembali boleh melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dan juga Tuhan, jika jemaat-Mu sedang bersedih, biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan dan semangat yang baru, agar senantiasa mereka mau juga Bapa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Juga Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk keluarga Amang Butar-Butar Boru Simbolon yang saat ini anaknya sakit ya Bapa. Biarlah juga Tuhan keluarga ini merasakan lawatan-Mu, lawatlah mereka dan berilah kesembuhan untuk anak yang mereka cintai ya Bapa, agar kembali boleh melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap program yang akan dilaksanakan di gereja-Mu ini. Kiranya tuntunan-Mu Bapa, itulah yang menjadi kekuatan kami, sehingga kami boleh kuat untuk melaksanakannya dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah setiap kami Engkau ketuk pintu hati kami ya Tuhan, untuk boleh memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah lewat pelayanan yang kami lakukan ya Bapa, itu adalah menjadi jalan ibadah kami juga untuk melayani-Mu, baik di bait suci-Mu maupun di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami ini, agar di dalam menjalani setiap pergumulan hidup kami Bapa, kami senantiasa kuat, dan Engkau hindarkan kami Bapa dari segala sakit penyakit yang saat ini sedang mewabah di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang senantiasa boleh menjauhkan kami dari hal-hal penyakit ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami ya Bapa. Kiranya Tuhanlah yang memberkati dan melindungi mereka ya Bapa, dan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan
Tuhan yang menuntun kehidupan mereka agar menjadi anak-anak kami yang baik, anak-anak yang turut kepada orang tua, terlebih-lebih Tuhan takut akan Engkau saja ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga sebentar akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan membukakan mata, hati dan pikiran kami semua untuk tetap mau melakukan apa yang baik di hadapan-Mu. Dan firman-Mu ini Bapa boleh kami jalankan di dalam hidup kami dan jadi kekuatan kami untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Amang Pendeta Hutapea. Biarlah juga Tuhan yang senantiasa menyertai hamba-Mu ini, sertai setiap pelayanan yang ia lakukan ya Bapa bersama keluarganya, juga anaknya Tuhan. Engkau berkati dengan segala kemurahan-Mu ya Bapa. Tuntun dan berilah hikmat kebijaksanaan ya Bapa, untuk senantiasa bijak di dalam pelaksanaan pelayanan, terlebih di dalam bait-Mu yang kudus ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji Engkau ya Bapa, dulu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 1 sampai 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita sekalian dan Shalom.
Firman Tuhan dalam ibadah Minggu Pentakosta hari ini yang menjadi renungan di tengah-tengah persekutuan kita bagi saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, membuka Alkitab sebagai khotbah minggu ini yang tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah di tengah-tengah ibadah Minggu Pentakosta pada hari ini. Saudara yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta, yaitu Minggu Pencurahan Roh Kudus. Pada Minggu Pentakosta ini, kita mengingat peristiwa pencurahan Roh Kudus bagi para orang percaya di kota Yerusalem. Peristiwa Pentakosta terjadi pada saat hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, atau 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus bagi orang percaya. Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, namun Ia memberi penyertaannya sampai pada akhir zaman. Peristiwa Pentakosta sangat jelas dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di mana di sana disebutkan bahwa pada saat semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Para rasul berkata-kata di dalam bahasa yang ada pada saat itu. Semuanya mereka hendak menyampaikan perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Jemaat Tuhan, hari Pentakosta disebut juga sebagai hari berdirinya gereja dan juga disebut sebagai hari penuaian jiwa-jiwa. Mengapa disebut sebagai hari penuaian jiwa-jiwa? Karena pada saat itu setelah mendengarkan khotbah pertobatan yang disampaikan Rasul Petrus, ada sejumlah 3.000 orang yang memberi dirinya dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikianlah yang terjadi pada hari Pentakosta. Dan pada hari ini kita kembali merayakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat perikop ini kita merenungkan bagaimana sesungguhnya Tuhan Allah Israel adalah Tuhan Allah yang berkarya dalam sejarah kehidupan bangsa pilihannya itu.
Ada begitu banyak kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah bangsanya. Sejak peristiwa pembebasan dari tanah Mesir, harkat mereka semakin ditinggikan sebagai sebuah bangsa yang dikasihi oleh Allah. Tuhan Allah sungguh mengasihi umatnya itu dan memelihara kehidupan mereka. Dengan segala kebajikan yang besar, Allah tentu berharap agar bangsa yang dikasihi itu merespon dengan kesetiaan kepadanya. Itu merupakan suatu hal yang wajar yang Tuhan harapkan dari bangsa Israel. Namun dalam kenyataannya, bangsa Israel berlaku tidak setia. Mereka melawan kehendak Tuhan. Bahkan dikatakan mereka mendukakan Roh Kudus. Dalam ayat 10 dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jemaat yang terkasih, perilaku umat Israel tersebut pada akhirnya berdampak pada murka Allah yang menimpa mereka. Sehingga segala yang terjadi berbanding terbalik, tidak seperti yang mereka harapkan. Penderitaan yang harus mereka hadapi lewat peristiwa pembuangan Babel adalah akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Hal itu adalah suatu hukuman bagi umat yang tidak setia kepada Tuhan, dan sekaligus menjadi teguran bagi umat Israel agar mereka bertobat dan mereka memiliki iman yang teguh. Jemaat yang terkasih, bangsa Israel telah banyak melewati hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah hidup mereka. Terlebih dalam perjalanan mereka melewati padang gurun, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya kelaparan dan kehausan. Namun Tuhan selalu menyediakan kebutuhan jasmani mereka dalam melewati segala rintangan. Demikian juga ketika bangsa Israel dibebaskan dari pembuangan Babel, itu juga merupakan karya Tuhan. Meskipun ada begitu banyak musuh yang harus mereka hadapi, namun semuanya menyingkir dan semuanya itu dapat mereka kalahkan. Itu juga adalah karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Jika bukan Tuhan yang menyertai, maka mereka tidak akan mengalami kemenangan dan keberhasilan di tengah hidupnya. Karya Allah yang begitu agung pada akhirnya mereka lupakan, hanya oleh karena ada masalah yang mereka hadapi. Masalah yang mereka hadapi setelah bebas dari pembuangan adalah ketika mereka menemukan kota Yerusalem yang sudah hancur, yang tinggal puing-puing, termasuk rumah dan bait suci pada masa itu. Demikian juga tanah yang subur, penuh dengan belukar. Bagi mereka hal itu adalah hal yang sangat sulit. Semua sungguh sangat berantakan dan membuat mereka mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Hal itulah yang mendorong Nabi Yesaya mengingatkan bangsa Israel agar mereka berdoa dan mengakui kuasa Allah di tengah kehidupan mereka. Setelah masa sulit menimpa bangsa Israel, pada akhirnya mereka merenungkan masa-masa di mana Allah memelihara kehidupan mereka, yaitu ketika Tuhan Allah menyatakan kuasa-Nya melalui Musa hamba-Nya, seperti pada peristiwa terbelahnya air di Laut Teberau. Semua itu terjadi pada masa lampau yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat tahan berdiri melawan kehendak dan kehadiran Tuhan Allah untuk membela umat-Nya. Jemaat Tuhan, betapa sungguh indah mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Tentu kita juga pernah merasakan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita.
Karena itu, kita tidak akan pernah berhenti mengagumi segala kuasanya yang agung itu. Namun alangkah baiknya jika ingatan akan segala kebaikan Tuhan muncul di benak kita, bukan ketika kita ditegur karena dosa-dosa. Ingatan akan segala kebaikan Tuhan seharusnya mendorong kita untuk menanggapinya lewat kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga dengan penuh kesetiaan telah memelihara dan memberkati kehidupan kita. Karena itu jangan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan, namun tetaplah mengingat segala karya Tuhan yang agung yang telah engkau rasakan dalam hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui khotbah di Minggu Pentakosta ini, kita dituntun untuk mengenal karya dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan selalu melihat apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tuhan juga melihat bagaimana kita yang sering tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan. Namun ketahuilah bahwa Tuhan mengerti segala persoalan yang engkau hadapi, dan Dia selalu memberi kekuatan dalam melewati semua masalah itu. Saudara yang terkasih, saat ini di tengah pandemi ini kita diperkenalkan dengan sebuah istilah baru, yaitu istilah new normal, yaitu suatu keadaan normal yang baru dengan tujuan agar kehidupan kita lebih tertata dengan lebih baik menghadapi wabah yang masih belum usai. Sebagai orang percaya, kita dituntun untuk bersiap memasuki tahapan new normal dengan kedisiplinan yang lebih sungguh lagi. Hal ini juga berkaitan dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, bahwa pada masa itu bangsa Israel juga dapat diibaratkan memasuki new normal. Artinya mereka memasuki kehidupan yang baru yang diubahkan Tuhan dalam suatu tahapan yang belum pernah mereka alami. Dari sebuah bangsa yang biasanya berjalan di padang gurun, suatu kebiasaan bagi mereka. Namun ketika Tuhan melepaskan mereka dari Mesir, mereka harus melewati Samudra Raya, laut yang terbelah, yang tak pernah mereka bayangkan. Yang biasanya melewati padang gurun, kini mereka harus melewati Samudra Raya. Itu merupakan sebuah keadaan normal yang baru yang harus mereka lewati dan menghantarkan mereka kehidupan yang lebih baik. Demikianlah juga halnya kita yang hidup pada masa sekarang ini. Kita akan memasuki keadaan normal yang baru, keadaan new normal yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebelum pandemi ini, biasanya kita beraktivitas jarang menggunakan masker, jarang cuci tangan, dan berbagai disiplin lainnya tidak kita lakukan seperti saat ini. Namun memasuki situasi saat ini, hal yang baru harus kita lakukan dan harus kita biasakan demi kesehatan kita dan demi menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus pakai masker, menjaga jarak, dan juga harus sering-sering mencuci tangan. Itu merupakan new normal. Dalam kehidupan bergereja juga nanti kita akan rasakan yang biasanya kita duduk berdampingan dengan saudara-saudara kita seiman. Dalam satu bangku mungkin ada 3, 4, 5 orang. Namun dalam tahap new normal nanti semua akan dibatasi. Bukan menunjukkan seolah-olah kita kurang percaya,
Namun hal itu merupakan bahagian yang harus kita hadapi selaku kita orang yang percaya dan juga orang yang berhikmat. Jemaat yang terkasih, dalam upaya memasuki new normal ini, kita sebagai orang percaya hendaknya benar-benar bersiap meminta tuntunan Roh Kudus agar kita mampu menjalaninya dengan baik. Kita berdoa dan berharap semua dapat kita jalani dengan baik, semua sehat-sehat di masa ini normal nanti, semua dapat kita hadapi dengan penuh kesadaran dan kedisiplinan yang lebih sungguh lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Pentakosta, Tuhan Allah mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa Roh Kudus, orang percaya diperlengkapi dengan hikmat dan keberanian untuk mewartakan Injil agar nama Allah yang agung diberitakan oleh para murid. Demikianlah juga kita yang hidup saat ini, lewat curahan Roh-Nya yang kudus, kita dituntun untuk memiliki semangat dan sukacita yang baru dalam mengikut Tuhan Yesus. Hanya oleh karena tuntunan Roh Kuduslah kita akan mampu menghidupi kehidupan yang dipenuhi dengan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara yang terkasih, kita semua tentu ingin hidup berbahagia. Jika memang kebahagiaan adalah impian kita di tengah dunia ini, maka hendaklah kita memberi diri untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kita harus tetap yakin akan penyertaannya. Karena itu jangan khawatir, jangan takut, dan jangan putus asa dalam menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Namun, lewat Roh-Nya yang kudus, hadapilah dengan tegar segala yang akan terjadi, berbekal iman yang teguh, serta meyakini bahwa Roh Allah selalu menuntun kehidupan orang yang percaya. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kiranya Roh Allah yang kudus dicurahkan dalam hidup kita saat ini, dan hidup kita selalu dituntun di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang Maha Agung, yang telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Dan hari ini kami merayakan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus yang Engkau nyatakan bagi semua orang percaya di kota Yerusalem. Dan sejak itu, semua orang percaya, terkhusus para murid-Mu, memiliki keberanian dalam mewartakan Injil. Demikianlah kami Tuhan di tengah kehidupan ini, di situasi pandemik ini, dan kami akan masuki tahapan new normal meskipun wabah masih terjadi. Namun kami yakin hanya oleh karena belas kasihan-Mu, lewat Roh-Mu yang menuntun kami akan mampu menjalani hari-hari di tengah dunia ini dengan penuh damai sejahtera, berbekal penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau selalu memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan setiap umat-Mu, agar selalu beriman dan berpengharapan hanya kepada-Mu saja, Allah yang Maha Agung. Berkatilah setiap jemaat yang beribadah saat ini di tengah-tengah rumah mereka masing-masing, maupun setiap hamba-Mu yang ikut berperan
dalam melaksanakan ibadah live streaming, sehingga peribadahan kami berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya Engkau curahkan, dan Roh-Mu yang kudus itulah yang menuntun kami di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat yang pertama. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita tenangkan hati dan pikiran kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut
menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak terkira banyak dan besarnya anugerah-Mu kepada kami orang-orang berdosa. Kami patut merasa malu dan takut datang kepadamu karena pelanggaran dan pengkhianatan kami. Tetapi Engkau tidak menghukum kami setimpal dengan kesalahan kami. Sebaliknya, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu kepada kami untuk menjadi korban perdamaian bagi segala dosa dan kejahatan kami, supaya kami oleh darah-Nya dikuduskan dan boleh datang ke hadapan-Mu dan menyebut-Mu Bapa kami. Dan Engkau telah memeteraikan penebusan-Nya di dalam kebangkitan-Nya dan kenaikan-Nya ke surga, dan Dia duduk di sebelah kanan-Mu. Pada hari ini Engkau kembali menambahkan kasih anugerah-Mu dengan mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya Dia yang menyertai kami di dalam hidup kami menjadi pembimbing dan penghibur bagi kami, supaya olehnya kami dikuatkan untuk melawan segala godaan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bawa dan tetapkanlah hati dan batin kami, supaya mulai pada hari ini sampai seterusnya kami senantiasa berpaut kepada kehendak-Mu. Tanamkanlah kerinduan dan ketabahan dalam hati kami menuruti kehendak-Mu, supaya kami dalam pengorbanan anak-Mu jadi layak turut mengambil bagian dalam hidup persekutuan Roh-Mu. Ya Roh Kudus, Roh penghibur, tolong dan ajarlah kami, supaya kami tambah mengenal dan memahami kasih karunia Tuhan Yesus untuk kami orang-orang berdosa. Janganlah biarkan kami tersesat. Engkau jugalah kiranya yang memelihara kami dalam Kristus bersama semua orang percaya yang memanggil nama Tuhan, yang sudah menyesali kejahatannya dan dengan takluk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Ajarlah kami untuk senantiasa mengarahkan kerinduan dan pengharapan kami kepada hal-hal yang ada dalam kerajaan-Mu yang tidak terbatas, yang kekal untuk selama-lamanya. Dengarkan dan sempurnakanlah doa permohonan kami, supaya kami di dalam kata-kata dan perbuatan kami senantiasa memancarkan kasih setia yang daripada-Mu kepada isi dunia ini, demi pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Damai kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Jemaat yang terkasih, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Pentakosta. Shalom. Shalom.